Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Let's go! Pembahasan kita yang pertama, matematika, tentang menyelesaikan soal cerita mengenai kesetaraan satuan berat. Soal yang disajikan dalam bentuk cerita dinamakan soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan cermat. Yang kedua, perhatikan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, pilihlah cara penyelesaian yang sesuai. Keempat, ingat, samakan satuan berat jika masih berbeda. Ayo ingat kembali anak tangga tentang kesetaraan satuan berat. Dari yang anak tangga paling atas ke anak tangga yang paling bawah, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, jika turun satu anak tangga, maka dikalikan dengan 10. Lalu sebaliknya, jika naik satu anak tangga, maka dibagi 10. Agar kamu paham tentang penyelesaian soal cerita, ayo kita kerjakan contoh soal berikut ini. Ibu menggendong adik yang beratnya 6 kg. Ibu juga membawa tas yang beratnya 200 gram. Nah, yang ditanyakan berapa gram berat bawaan ibu? Cara penyelesaiannya, perhatikan soal ceritanya dengan cermat. Apa yang ditanyakan? Yaitu berat keseluruhan bawaan ibu dalam bentuk gram. Nah, berat adik tadi berapa? 6 kg. Lalu berat tas ibu 200 gram. Yang ditanyakan berapa gram? Nah, maka satuan berat yang ada dalam soal kita samakan terlebih dahulu menjadi gram semuanya. Nah, yang berbeda di dalam soal itu berat adik 6 kg. Kita rubah dulu ke bentuk gram. Lihat pada anak tangga, kilogram ke gram itu turunnya 3 anak tangga. Kalau turun 3 anak tangga, maka dikalikannya 1000. Karena berat adik 6 kg, maka 6 kg dikali 1000. Hasilnya 6000. Jangan lupa, satuannya diganti menjadi gram. 6000 gram. Kemudian ditambahkan dengan berat tas ibu, yaitu 200 gram. Jika satuan beratnya sudah sesuai, kita jumlahkan hasilnya. 6000 gram ditambah 200 gram. Berapa hasilnya? Nah, kita pakai cara
penjumlahan menurun. Penempatannya jangan sampai salah ya. Angka 200 kita tulis di bawah angka 0, bukan di bawah angka 6 ya. Oke, kita jumlahkan dari yang paling belakang. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 lagi hasilnya 0. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Kemudian 6, karena tidak ada pembilangnya atau penjumlahannya, maka kita turunkan saja 6 ya. Hasilnya 6.200. Jadi total berat bawaan ibu seluruhnya adalah 6.200 gram. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, SBDP tentang membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Nah, sebelumnya kalian simak dulu video materi tentang karya 3 dimensi. Setelah kalian memahami karya 2 dimensi dan 3 dimensi, sekarang kita fokuskan ke karya 3 dimensi dari plastisin. Apa itu plastisin? Plastisin merupakan bahan buatan. Plastisin bersifat lunak dan mudah dibentuk. Misalnya, dibuat menjadi bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain itu, plastisin juga dapat dibentuk menjadi bermacam-macam, seperti bentuk bumi, bentuk ikan, bentuk kue, bentuk bunga, bentuk buah-buahan, bentuk mobil-mobilan, bentuk dinosaurus, bentuk serangga, dan bentuk robot-robotan. Nah, apakah kalian pernah membuat karya 3 dimensi dari plastisin? Pasti di antara kalian ada yang pernah membuat 3 dimensi dari plastisin ini. Karena plastisin ini biasanya disebut juga mainan lilin. Ya, biasanya dijual di toko-toko mainan atau di depan sekolah. Pembahasan yang ketiga, PPKN tentang aturan saat istirahat di sekolah. Nah, dengarkan cerita tentang kantin sekolah berikut ini. Bel istirahat berbunyi. Anak-anak beramai-ramai keluar kelas. Ada yang memakan bekal makanan, ada yang jajan di kantin. Ada pula yang bermain di lapangan.
Kita boleh melakukan kegiatan tersebut saat jam istirahat. Saat jam istirahat di sekolah, kita juga harus mematuhi aturan. Nah, aturan saat jam istirahat di sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Tidak jajan di luar sekolah. 2. Tidak main di luar sekolah. 3. Kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. 4. Tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. 5. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. 6. Bermain dengan tertib. Setelah bel masuk berbunyi, kita harus segera masuk ke kelas. Kita tidak boleh berada di luar kelas. Kita harus bersiap untuk belajar kembali. Saat mengikuti pelajaran di kelas, kita juga harus patuh terhadap aturan. Kita harus mengikuti pelajaran dengan tertib. Jika kita mematuhi aturan, suasana tertib dan nyaman akan tercipta. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah paham dan mengerti tentang materi subtema 3 kali ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan khususnya menambah wawasan untuk anak-anakku semuanya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada salah-salah kata. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.